Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Tidur dengan Arwah Suamiku, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih Enso. Get ready to be haunted. Bu, ibu tenang dulu ya, Bu, ucapku sambil mengelus lembut kepala ibuku. Ibu takut, Ika. Saat ibu melihat suamimu, dia menggelindingkan kepalanya ke hadapan ibu. Ibu takut sekali, jawabnya. Apa yang sebenarnya yang kamu inginkan, Mas? Apakah ini ada kaitannya dengan kematian kamu, Mas? Tanyaku dalam hati. Ika, Ibu boleh ya tidur sama kamu? Ibu takut arwah suami kamu datang lagi ke sini. Ibu takut banget, ajak ibuku. Ya udah, ayo kita tidur lagi ya, Bu, ajakku sambil membawa ibuku ke kamarku. Ibu mau tidur deket tembok aja, Ika, biar anak kamu yang di tengah, ujar ibuku sambil menggeserkan anakku. Bu, sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Apakah ibu tahu sesuatu tentang kematian suami aku? Tanya aku. Sontak saja ibuku langsung menatap tajam diriku. Oh, jadi kamu nuduh ibu yang ngebunuh suami kamu, Ika? Tanya ibuku. Bu, bukan kayak gitu, Bu. Maksud Ika, apakah ibu tahu tentang sesuatu kematian Mas Arif? Sampai-sampai Mas Arif datang menghampiri ibu dan ibu merasa ketakutan, jawabku. Ibu gak tahu apa-apa, Ika. Kamu jangan nuduh ibu yang enggak. Lagian kenapa juga ibu bunuh menantu ibu sendiri? Jawab ibuku. Ah, udahlah, ibu mau tidur lagi, tegas ibuku. Malam itu aku merasa tak bisa tidur. Aku terus kepikiran kejadian yang menimpa ibuku tadi. Aku terus memejamkan mataku berharap aku bisa tidur kembali. Namun tiba-tiba ada yang menarik selimutku sampai selimut itu terjatuh. Aku langsung tidak membuka mataku dan Ika, tolong, teriak ibuku sambil bangun dari tempat tidur. Teriakan ibuku sontak membangunkanku dan anakku. Ibu, kenapa, Bu? Bu, tanya aku. Jangan mendekat, Arif, jangan mendekat, teriak ibuku. Aku tidak tahu apakah ibu sedang mengigau atau memang ada arwah suamiku yang jelas aku tidak melihat apa-apa di sana. Ibuku langsung lari ke depan rumah dan aku langsung menyusulnya. Ibu, tungguin Ika, Bu, ujarku sembari menggendong anakku yang terbangun sambil mengejar ibuku. Tidak, Arif, tidak, jawab ibuku. Dan bruk, ibuku jatuh di jalan dan tiba-tiba ada mobil yang menabraknya dari arah berlawanan. Saat melihat ibuku terkapar lemah, aku langsung panik. Ibu, bangun, Bu. Neng, maaf ya, Neng, abang gak sengaja, ujar sang sopir. Ibu, bangun, Bu. Tangisku pecah saat kulihat darah mengalir dari kepala ibuku. Neng, ayo kita bawa ibu ke rumah sakit. Abang bakalan tanggung jawab. Ayo, kita naikkan ibu ke dalam mobil.
Aduh, nya, meni aya wae, ujar sopir tersebut. Tanpa berpikir panjang aku langsung membawa anakku ke dalam mobil dan membantu supir tersebut mengangkat ibuku. Waktu menunjukkan pukul 5 subuh, di mana aku dan ibuku telah tiba di rumah sakit. Dokter langsung menanganinya dan membawa ibuku ke ruangan UGD. Neng, abang minta maaf banget ya. Gak sengaja abang teh nabrak ibunya si Neng, ucap sang sopir. Iya bang, gak apa-apa. Ini hanya kecelakaan kecil saja. Semoga ibu tidak apa-apa, ujarku. Punten Neng, abang teh mau nanya, sebenarnya apa yang sudah terjadi Neng? Ibu lari-lari subuh-subuh begini, tanya supir itu kembali. Nggak ada apa-apa bang, tadi ibu lari nyari kucingnya bang, jawabku. Oh, ya sudah Neng, kalau begitu abang teh mau ke pasar dulunya, mau nganterin sayuran itu ke pasar. Nanti kalau ada apa-apa telepon Mae, ini nomor abang, ujar sang sopir sembari memberikan HP-nya. Tapi bang, aku lupa nggak bawa HP, jawabku. Ah ya sudah, antara abang telepon si Neng aja. Mana nomornya? Tanya sopir tersebut. Setelah supir yang menabrak ibuku pergi, kulihat seseorang wanita sedang menunduk, menangis di pojokan. Aku pun langsung menghampiri wanita muda tersebut. Mbak, maaf, Mbak kenapa menangis subuh-subuh begini? Apakah keluarga Mbak ada yang sakit? Tanyaku. Wajah wanita itu terlihat sembab, seperti yang menangis dari semalam. Dia menatap wajahku dan berkata, Suamiku meninggal Mbak. Jawab wanita itu dengan nada serak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggalnya barusan ya Mbak. Sabar ya Mbak, saya turut prihatin dengan musibah yang menimpa Mbak, jawabku. Ini semua gara-gara perempuan tua itu dan arwah laki-laki yang gentayangan. Aku semakin bingung dibuatnya. Maksud Mbak gimana ya? Maaf Mbak kalau saya ikut campur Mbak. Ya tidak apa-apa Mbak. Jadi ceritanya, tepat pada 2 bulan yang lalu, sifat suami saya sangat berbeda sekali Mbak. Jauh dengan sifat yang seperti biasanya. Suami saya tipikal orang yang romantis dan lemah lembut. Tapi entah kenapa, waktu itu suami saya menjadi sangat dingin dan gampang marah Mbak. Mungkin kerjaannya yang banyak Mbak, ujarku yang mencoba positive thinking. Enggak Mbak, pagi itu aku sengaja membuntuti suamiku bekerja dari pagi sampai sore. Selepas suamiku pulang kerja, aku terus membuntutinya. Aku mengira dia akan berbelok ke arah rumah Mbak. Ternyata tidak. Suamiku berhenti di suatu kos-kosan bebas banyak cewek-cewek seksi yang keluar masuk kosan tersebut. Aku terus menunggu suamiku di depan kosan tersebut hingga malam hari Mbak. Karena posisinya itu, suami aku cuma sendirian Mbak. Kayaknya gak ada cewek yang masuk ke kosan itu, jawabnya. Mungkin suami Mbaknya kelelahan Mbak, makanya booking kosan itu. Aku juga sempat mikir kayak gitu Mbak. Cuma gak berselang lama, tepatnya pada pukul 9 malam, ada seorang tante-tante yang masuk ke kosan suami aku Mbak. Sesak rasanya Mbak, sakit. Wanita itu terus menangis karena memang jika aku di posisi wanita tersebut, aku akan melakukan hal yang sama. Terus Mbak langsung menghampiri suami Mbak atau tidak? Tanya aku. Saat aku akan menghampiri wanita itu dan suamiku, ada seorang pria tampan membawa motor yang langsung masuk Mbak ke dalam kosan tersebut.
Kudengar seperti ada pertengkaran. Sepertinya itu menantu dari wanita yang bersama suamiku tersebut. Terjadilah cekcok di antara mereka bertiga, Mbak. Tak berangsur lama, laki-laki itu langsung keluar dengan buru-buru. Aku ingin menghampiri suamiku, namun lagi-lagiku gak bisa, Mbak. Karena suamiku dan wanita itu langsung mengikuti laki-laki tadi. Aku pun langsung mengikutinya. Mereka sangat cepat hingga aku kehilangan jejaknya, Mbak. Tapi aku terus bawa kendaraan aku itu, Mbak, buat menyusuri jalan. Dan tiba-tiba aku melihat laki-laki itu. Dia sudah terkapar dengan bersimbah darah, Mbak. Jawabnya. Tangan, badan dan bibirku langsung bergetar mendengar cerita itu. Untuk memastikannya aku langsung bertanya lagi. Mbak, apakah Mbak masih ingat ciri-ciri dari laki-laki itu? Tanya aku. Aku gak tahu pasti sih, Mbak, mukanya. Tapi yang jelas dia itu bertubuh kekar, tampan, dan menggunakan motor NMAX berwarna hitam. Aku juga gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kulihat suamiku itu memegang benda tajam dengan bercak darah yang begitu banyak. Kulihat laki-laki itu sangat lemah karena banyak darah yang mengalir. Ingin rasanya aku membantu pria tersebut, tapi apalah daya aku. Aku sangat ketakutan saat itu, Mbak. Aku merasa gak percaya dengan apa yang terjadi. Suamiku dan wanita bajingan tua itu langsung pergi. Aku bingung banget, Mbak, ada di posisi itu. Aku takut, sangat takut. Aku langsung pulang ke rumah dan meninggalkan laki-laki yang sedang sekarat itu. Mbak, lalu apa yang terjadi lagi, Mbak? Tanyaku lagi. Aku menjadi sangat penasaran. Setelah sampai di rumah, aku terus memikirkan laki-laki itu, Mbak. Mau tidur pun aku gak bisa. Malam itu suamiku gak pulang ke rumah, Mbak. Tepat pada pukul 2 pagi, aku langsung ke kantor polisi untuk memberitahu kabar tersebut, bahwa aku baru saja melihat korban pembacokan di jalan. Entah laki-laki itu masih ada atau tidak, tapi yang jelas aku sudah memberitahu kabar tersebut kepada polisi, Mbak, supaya laki-laki itu cepat tertolong. Jawabnya. Mbak, kalau boleh tahu, wanita yang bersama suami Mbak itu, apakah Mbak masih hafal dengan ciri-cirinya? Tanya aku. Masih, Mbak. Kulitnya sawo matang, mulus, sekitar umur 45-an mungkin. Saat aku sedang mendengarkan cerita wanita itu, tiba-tiba ibu mertua dan Taufik datang menghampiriku. Ika, apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana keadaan ibumu? Tanya ibu mertuaku. Dokter belum keluar dari ruang UGD, Bu. Ibu tahu dari mana aku ada di sini? Tanya aku. Ibu sama Taufik tadi ke rumah mau ngasih bubur kacang hijau ke cucu, tapi sepi. Ya, jadi ibu tanya ke tetangga kamu. Mereka lihat ibu kamu ketabrak mobil, jadi ibu langsung ke sini. Ujar ibu mertuaku. Ibu Mary mertuanya Mbak Ika? Tanya wanita tersebut. Ya. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Naila? Mas Denny meninggal, Bu. Tangisan Naila seketika pecah, dan ibu mertuaku langsung merangkulnya. Saya turut berduka cita atas meninggalnya suami kamu, Naila. Ibu, kau bisa kenal sama Mbak Naila? Tanya aku. Ika, Mbak Naila ini tetangga baru kami. Dia baru saja pindah dari luar kota beserta suaminya Dani. Jelas ibu mertuaku. Saat kami sedang menenangkan hatinya Naila, dokter yang menangani ibuku pun keluar dari ruang UGD. Permisi, keluarga dari Ibu Ani? Tanya dokter tersebut. Saya, Dok. Saya anaknya Ibu Ani.
Bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Lukanya tidak terlalu parah. Kami sudah menjahit bagian yang robek. Sebentar lagi juga siuman. Jelas dokter tersebut. Terima kasih banyak ya, Dok. Ah iya, sama-sama. Saya mau permisi ke pasien yang lain. Iya, baik Dok, silakan. Mbak Naila dan ibu mertuaku datang menghampiri. Mbak, keadaan ibu gimana? Boleh saya jenguk ibu Mbak Ika? Tanya Naila. Ya, tentu saja boleh Mbak Nay. Taufik, aku nitip anak aku dulu ya, ucapku sambil membuka pintu ruang UGD. Saat aku sudah membuka ruangan itu, kulihat ibuku sedang terbaring dengan perban menempel di kepalanya. Tiba-tiba, bruk, Naila terjatuh seperti sedang melihat hantu. Aku terkejut dan langsung membangunkan Naila. Mbak Naila, kenapa Mbak? Tanya aku. Tapi tidak ada jawaban. Satu patah kata pun dari mulutnya tidak ada. Badannya terasa kaku, bibirnya yang bergetar dengan tangan yang sangat dingin. Apakah dia ibu kandungmu, Ika? Tanyanya. Iya Mbak, yang sedang berbaring di kasur itu ibu kandungku, Ibu Ani, jawabku. Dia wanita itu. Dia wanita perusak rumah tanggaku. Dia pacar suamiku dan dia yang membunuh laki-laki itu, tegas Naila. Seketika aku merasa sangat tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Naila. Apa yang kamu ucapkan, Naila? Tanya ibu mertuaku. Itu semua benar Bu Mary. Wanita ini yang aku maksudkan. Dia yang telah membunuh laki-laki itu. Dan dia yang telah merubah sifat suamiku menjadi iblis, tutur Naila sambil menuju ke arah ibuku yang sedang terkapar lemah. Apakah kamu punya bukti kalau ibuku yang melakukannya, Naila? Tanya aku. Ada. Ini ada video saat mereka bertengkar di kosan pada malam itu, tegas Naila sembari memperlihatkan layar ponselnya. Saat kulihat, ternyata benar. Itu adalah ibuku dan almarhum suamiku. Hatiku terasa sangat sakit. Nafasku terasa sesak saat aku lihat video itu. Seakan duniaku telah benar-benar hancur. Langsung kubangunkan ibuku saat itu juga. Bu, ibu, bangun Bu. Ibu tolong bukalah matamu, ujarku sambil menggoyangkan tangan ibuku. Ibuku tidak langsung membuka matanya. Ibu mertuaku langsung datang menghampiriku. Ika, tolong jangan sekarang. Lihat keadaan ibumu. Apakah kau tidak punya rasa kasihan? Tanya ibu mertuaku. Lantas apa yang harus aku lakukan, Bu? Aku sangat tidak percaya jika tidak mendengar dari mulut ibuku sendiri. Seketika, air mataku tak bisa aku bendung lagi. Ika, Nela, ayo kita bicara di luar saja, tegas ibu mertuaku. Setelah sampai di luar ruangan, Nela menceritakan semua yang terjadi pada dirinya dan suaminya. Namun, respon ibu mertuaku tenang dan tidak ada menampakkan wajah terkejutnya. Ternyata, laki-laki yang selalu bersama besanku itu suamimu, Nela. Ibu juga sebenarnya sudah sering memergoki Ibu Ani jalan dengan laki-laki lain. Bahkan dia sering bertemu Taufik di hotel. Jelas ibu mertuaku. Sontak saja aku terkejut dengan penjelasan ibu mertuaku. Lalu kenapa ibu dan Taufik tidak memberitahu aku tentang hal itu? Tanya aku. Sebenarnya kami sedang mencari bukti-bukti untuk memberitahu kamu. Tapi Tuhan punya rencana lain. Dia mempertemukan kamu
dengan istri dari laki-laki selingkuhan ibumu itu, Ika. Apakah kamu juga ingat saat ibu meminta surat-surat mobil itu? Itu juga sebagian dari rencana busuk ibumu, Ika. Makanya pagi itu, ibu dan Taufik harus meminta surat itu supaya tidak disalahgunakan oleh ibumu. Karena jujur saja, waktu Taufik memergoki ibumu di kafe, ibumu berbicara dengan laki-laki itu bahwa dia akan menjual mobil itu untuk jalan honeymoon mereka ke luar negeri. Jawab ibu mertuaku. Aku merasa malu dengan diriku sendiri saat aku tahu sikap asli dari ibu kandungku. Lalu, bagaimana dengan kasus kematian Mas Arif, Bu? Apakah ibu juga mengetahuinya? Tanyaku lagi. Iya, ibu mengetahuinya. Mengetahui ibumu dan laki-laki itu yang membunuh Arif. Saat ibu mengetahui hal itu, ingin rasanya ibu langsung menjerat ibumu dan laki-laki itu ke penjara. Namun lagi-lagi ibu tidak bisa lakukan itu karena ibu tidak punya buktinya. Lantas bagaimana ibu bisa tahu jika ibu yang melakukannya? Gue yang ngasih tahu mama gue kalau ibu lo dan laki-laki kurang ajar itu yang ngebunuh abang gue. Jawab Taufik. Aku hanya terdiam. Aku sangat bingung dengan apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Malam itu gue sama teman-teman gue main ke klub malam. Di sana gue lihat Tante Ani lagi mabuk berat sama laki-laki itu. Gue tadinya mau nolongin dia sebagai adik ipar lu. Gue kasihan juga liat ibu lu kayak begitu. Gue takut Tante Ani diapa-apain. Tapi ternyata dugaan gue salah. Dia malah asik dengan laki-laki itu. Ucap Taufik sembari menceritakan kejadian malam itu. Oke, kita flashback di klub malam pada waktu itu. Sayang, pengen dipeluk sama kamu, ujar ibuku dalam keadaan tengah dipengaruhi minuman keras. Ayo sayang, aku peluk. Kita goyang panas kayak kemarin juga. Ayo. Jawab laki-laki itu sembari menggendong ibuku. Laki-laki itu keluar dari klub itu dan pergi ke sebuah hotel. Taufik yang dari tadi menguping langsung mengikuti mereka berdua dan meninggalkan teman-temannya. Setelah sampai di sebuah hotel, mereka berdua jalan sempoyongan sembari mengoceh. Sayang, apakah kamu didatangi oleh arwah menantuku? Kamu kan yang sudah memotong kepalanya. Seperti kamu memotong sosis besar, ucap ibuku yang tak sadar dengan ucapannya karena minuman itu. Shh, jangan keras-keras sayang. Nanti ada yang dengar kita. Nanti kita bisa-bisa mati di penjara. Teriak laki-laki itu. Sontak saja Taufik kaget dengan percakapan mereka itu. Rasanya Taufik tidak bisa menahan amarahnya. Dia langsung datang menghampiri laki-laki itu. Dan bek, dua pukulan Taufik tepat mengenai pipi kanan dan kiri laki-laki itu. Apa yang kamu lakukan sama sayangnya aku? Wahai anak muda brengsek, ujar ibuku sambil membangunkan Denny. Baby, kamu gak apa-apa? Tanya ibuku. Aku gak apa-apa baby, hanya saja pipiku terasa sakit karena pukulan orang gila ini, ujar Denny. Apa yang kamu lakukan, ha? Tanya ibuku lagi. Taufik hanya diam. Dan dia masih bisa menjaga ucapannya dan langsung pergi meninggalkan dua manusia jalang tersebut. Saat malam itu, ingin rasanya aku langsung memberitahukanmu atas kelakuan ibumu, Kak. Namun aku tak bisa, karena aku tak sempat membuka ponsel untuk merekam percakapan mereka itu, tutur Taufik.
Tubuhku mati rasa saat mendengar cerita dari Taufik. Aku hanya terdiam seperti patung. Bu, lalu apa yang harus aku lakukan setelah ini, Bu? Tanyaku kepada ibu mertuaku. Ibu juga gak tahu harus apa, nak. Itu tugasmu sebagai anak kandung ibumu dan istri dari almarhum suamimu. Saat kami sedang mengobrol, tiba-tiba ibuku memanggilku dari dalam ruangan. Ika, sayang, kemarilah, ujar ibuku. Ibu sudah siuman. Gimana keadaan ibu? Apa sudah lebih baik? Tanya aku. Iya, ibu sudah agak enakan. Mata kamu kenapa, nak, sembab seperti itu? Ibu tidak apa-apa. Kamu dari tadi pasti nangisin ibu, ya? Enggak apa-apa, Bu. Aku hanya sedang sedih saja, jawabku. Apa yang sedang kamu pikirkan, nak? Ayo cerita sama ibu. Aku hanya diam. Apakah ibuku yang selembut ini bisa membunuh suamiku dan jajan berondong? Tanyaku dalam hati. Nak, kamu kok diam aja? Ibu, sebenarnya ada yang ingin sekali katanyakan, Bu. Ada apa putri ibu yang paling ibu sayang? Tanyakanlah. Bu, apakah ibu kenal dengan laki-laki yang bernama Denny? Sontak saja pertanyaanku itu membuat kedua mata ibuku membelalak tajam menatapku. Apa yang kamu ketahui tentang Denny, Kak? Ya, aku hanya bertanya apakah ibu tahu. Ibu gak tahu apa-apa lagi sama laki-laki yang bernama Denny itu. Lalu dari luar ruangan masuklah Naila dengan memutar video saat Ibu Ani bertengkar dengan Arif dan juga Dani suaminya. Apakah ini bukti kurang cukup untuk mengungkap semua kebusukanmu itu, wahai nona manis? Tanya Naila mendekati ibuku. Siapa kamu? Dari mana kamu dapatkan video itu? Tanya ibuku. Sepertinya kamu gak boleh tahu aku dapetin dari mana. Yang jelas sekarang, silakan kamu jelaskan semua yang telah kamu lakukan dengan Denny suamiku terhadap anakmu ini. Jawab, wanita jalang. Celetuk Naila lagi. Apa kamu istrinya Denny? Denny bilang kalau dia itu... Belum sempat ibuku meneruskan ucapannya, Taufik dan ibu mertuaku datang masuk ke ruangan. Ayo, teruskan bicaramu, Besan. Aku ingin mendengarnya, tegas ibu mertuaku. Aku... sakit sekali, ujar ibuku sambil memegangi luka di kepalanya. Sudah aktingmu itu, wahai wanita sialan. Ingin rasanya aku kuliti kulit keriputmu itu, tegas Naila. Bu, tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar ibu yang telah membunuh Mas Arif, menantu ibu sendiri? Setega itu ibu jadikan aku jadi janda. Aku ini anak kandung ibu. Aku tak bisa menahan air mata yang sudah tidak bisa aku bendung lagi. Ayo cepat bicara, Lani. Jika kau tidak mau bicara, biar aku menyerahkan video ini sebagai tanda bukti ke kantor polisi. Biar kamu membusuk di penjara, tegas ibu mertuaku. Iya, memang aku dan Denny yang telah membunuh Arif. Tapi itu di luar dugaanku. Aku pun tidak tahu jika ternyata Denny membawa senjata tajam itu untuk memenggal kepala Arif. Jadi ini semua kesalahan Denny, laki-laki brengsek itu.
tutur kata ibuku. Sontak saja membuat Naila marah seperti kerasukan. Apa yang kamu ucapkan, wanita tua? Aku yang melihat dengan mata kepala saya sendiri jika kamu dan Mas Denny yang melakukannya. Kamu yang mengeluarkan benda tajam itu. Jika seandainya kamu tidak mengeluarkannya, mana mungkin suamiku bisa membunuh laki-laki itu? Tegas Naila yang hampir memukul ibuku. Baiklah, aku akan jujur sama kalian semua supaya kalian puas. Ibuku langsung menceritakan kejadian malam itu. Oke, kita flashback. Baby, malam ini apakah kita akan main kuda-kudaan lagi? Tanya ibuku dalam telepon. Nah, so pasti honey, aku sudah lama sekali tidak bermain gunung Afrika milikmu yang itu, ujar laki-laki itu. Kamu paling bisa bikin aku terhanyut dalam rasa cinta ini, baby. Aku juga kangen banget sama pedang Amerika milikmu yang besar sekali. Oke, honey, selepas kerja nanti kita bermain di kos-kosan, oke? Dandanlah dengan gaun yang seksi, honey. Siap, baby. Tunggu aku nanti malam jam 9 ya. Serasa menggelikan sekali, bukan? Ibu-ibu keriput yang suka berondong. Oke, lanjut. Malam itu pun tiba, di mana aku sedang gelisah menunggu Mas Arif pulang. Ibuku pamit untuk tidur duluan. Ika, ini udah jam 9. Ayo kita tidur, ajak ibuku. Iya bu, aku masih nunggu Mas Arif pulang, jawabku. Ah ya sudahlah, ibu tidur duluan ya sama anak kamu. Iya bu. Setelah ibu masuk ke kamarnya, dia mengunci pintu kamarnya itu. Ceklek. Cucuku ibu yang paling ganteng, ini sudah malam, waktunya kita tidur, ajak ibuku kepada anakku sembari mengusap kepala anakku. Iya nenek. Setelah anakku tertidur pulas, ibuku bergegas mengganti pakaiannya dengan memakai kaos oblong putih, celana jeans yang super ketat, dan jaket berbahan jeans yang membuat ibuku tampak kelihatan awet muda. Saat ibuku sedang berdandan, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Kering 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 kering. Hani, kamu masih lama dandannya ya? Kapan kamu datang? Aku sudah di kosan ini. Aku sudah booking kosan ini sampai pagi, ujar pria dalam telepon itu. Sabar sedikit baby, sebentar lagi aku melompat dari jendela kamar ini. Ujar ibuku sambil berbisik. Ayo cepatlah Hani. Iya sabar baby. Aku datang akan langsung kusedot bibir manismu itu. Setelah selesai berdandan, ibuku langsung membuka jendela dan melompat keluar dari jendela itu. Kriat, bruk. Ibuku langsung berjalan menuju kosan itu dengan menggunakan ojek online. Namun saat di jalan, Mas Arif melihat ibuku dengan penampilan yang sangat berbeda. Apakah yang barusan aku lihat itu ibu mertuaku? Tapi kenapa penampilannya saat berbeda dengan biasanya ya? Tanya Mas Arif dalam hati. Saat itu Mas Arif merasa ragu. Tanpa berpikir panjang, Mas Arif membelokkan motornya dan diam-diam mengikuti arah ibuku pergi. Saat sampai di kosan, ibuku langsung membuka pintu dan masuk ke dalamnya. Mas Arif sedang memantau dari kejauhan. Itu beneran ibu. Tapi kenapa ibu ada di sini malam-malam begini? Apakah mereka pindah ke kosan ini? Tapi yang ku tahu, kosan ini bebas. Banyak laki-laki dan perempuan keluar masuk untuk booking kosan ini. Karena kosan ini kan menyediakan sewa per jam, jelas Mas Arif. Karena rasa penasaran yang tinggi, Mas Arif langsung menghampiri kosan itu dan langsung membuka pintu yang dimana ibuku ada di dalamnya. Betapa terkejutnya Mas Arif saat melihat ibuku sedang bercumbu mesra dengan laki-laki itu. Bu, apa yang sedang ibu lakukan? Tanya Arif.
Sontak saja suara Arif membuat ibuku langsung melepaskan pelukan dan ciuman dari laki-laki itu. Kamu ngapain ada di sini, Arif? Kenapa kamu bisa kesini? Tanya ibuku. Ibu gak perlu tahu aku kenapa bisa kesini. Yang jelas, sekarang jawab pertanyaanku tadi. Apa yang sedang ibu lakukan dengan pria ini, Bu? Tanya Mas Arif sambil menarik tangan ibuku. Bro, santai sedikit, dia ini pacarku. Apa urusannya denganmu sih? Jawab Denny sambil melepaskan tangan Mas Arif dari tangan ibu. Tapi dia ini mertuaku. Bu, ayo kita pulang. Akan ku beritahu semua ini sama Ika, istriku. Tegas Mas Arif. Jangan Arif, jangan kamu katakan hal ini sama Ika. Cukup lama mereka cekcok. Arif langsung membawa motornya untuk pergi. Namun ibuku langsung mengejarnya dengan Denny. Sayang, ayo kejar menantu kurang ajar itu. Aku takut dia datang duluan ke rumah dan memberitahu kepada anakku. Jika anakku tahu, bisa-bisa aku gak bisa lagi bercocok tanam denganmu, dan aku gak akan bisa mendapatkan uang lagi, ujar ibuku sambil terus mengejar Mas Arif dengan menaiki motor Denny. Saat di jalan, Mas Arif terjatuh. Ia terjatuh dari motornya karena ditendang oleh kakinya Denny yang sangat memepetkan kendaraan mereka. Bro, ayo baby, kita turun. Mangsa kita sudah ambruk, ujar ibu sambil turun dari motor. Bu, apa yang akan ibu lakukan? Tanya Mas Arif sambil bangun dari tanah karena beliau terjatuh. Kamu masih nanya, ibu akan melakukan apa, ha? Arif, kamu adalah menantu kesayanganku. Jadi terserah aku udah mau ngapain aja. Bu, istighfar bu. Sejak kapan ibu melakukan ini dengan pria itu, ha? Kamu gak perlu tahu urusan pribadi mertuamu sendiri, tegas ibu sambil menampar pipi sebelah kanan Mas Arif dengan sangat kencang. Hani, setelah ini kita harus apakan menantu kesayanganmu ini? Tanya Denny. Ayo baby, kita bawa dia ke gudang. Aku ingin sekali menyiksa dia karena dia telah berani mengancam diriku. Dia memang menantu yang baik. Dia yang memenuhi kebutuhan kami selama ini, dari mulai biaya istrinya, kuliah sampai kebutuhan sehari-hari. Namun sayang baby, aku telah sakit hati karena ucapannya tadi. Dia telah mengancamku. Setelah itu, Denny mencoba memukuli Mas Arif dengan keras. Namun Mas Arif memberontak. Dia juga membalas pukulan itu dengan tangannya yang kekar. Setelah Mas Arif dan Denny saling baku hantam, ibuku langsung mengambil sebuah senjata tajam yang sudah dia bawa di halaman kosan tadi dan memberikannya kepada Denny karena ibu merasa jika Denny akan kalah. Bibi, pegang ini, ujar ibuku sambil memberikan senjata itu. Dan krak, senjata itu mengenai leher Arif dengan sekali sabetan. Di saat itu Arif langsung terkapar lemah dan langsung sekarat di saat itu juga. Bibi, apa yang kamu lakukan, ha? Kamu telah membunuhnya, Bibi. Bagaimana jika... Belum sempat ibuku melanjutkan bicaranya, Denny langsung menutup bibir ibuku dengan jarinya. Shh, kamu diam ini. Ini semua di luar kendaliku. Aku pun tidak sengaja untuk membunuhnya ini. Percayalah. Kamu diam di sini. Aku akan menelpon temanku untuk membawa motor ini supaya polisi mengira ini adalah pembegalan, jawab Denny. Ada rasa penyesalan di dalam hati Ani pada saat itu. Namun ini semua sudah terjadi sampai sejauh itu. Dia tidak akan pernah menyangka jika menantunya itu bisa habis di tangan selingkuhannya sendiri. Tak lama kemudian, ada orang laki-laki datang menghampiri. Ternyata mereka adalah teman-temannya Denny. Hei bro,
Gila lu ya, dapat mangsa malam ini. Sampai sekarang tuh cowok, ujar salah satu laki-laki itu. Ah, bisa. Dia udah berani macam-macam sama gue. Udah jangan banyak bacot. Sekarang lu ambil nih motor, terus lu bawa ke base camp kita. Besok mau gue jual, jawab Denny. Ya elah, terus gue kebagian gak nih? Tanya laki-laki itu. Ya pasti dapat lah. Udah lu cepet bawa, keburu ada orang yang lihat. Mereka pun langsung pergi meninggalkan Arif, yang ternyata sudah terbujur kaku di pinggir jalan tanpa rasa bersalah. Setelah itu, ibuku pulang dengan masuk lewat jendela kamarnya dan langsung tidur, seperti tidak ada kejadian apa-apa. Oke, kita kembali lagi ke rumah sakit. Di rumah sakit, setelah mendengar cerita ibu tadi, aku tidak bisa lagi menahan marahku. Langsung kutarik infusan yang menancap di tangannya dan menyeret ibuku turun dari atas ranjang rumah sakit. Ayo bu, kita ke kantor polisi. Aku sudah sangat muak dengan sikap ibu yang kejam itu. Ibu tega menjadikan aku janda dan menjadikan cucu ibu sebagai anak yatim bu. Apa salah Mas Arif sebenarnya? Sampai ibu-ibu gelap mata dan menghabisinya, ujarku. Ayo sini kak, biar gue bantuin, ujar Taufik sembari memegang tangan ibuku keluar dari rumah ruang UGD. Ibuku tak memberontak karena keadaan beliau masih agak lemah. Ika, maafin ibu, nak. Ibu gak mau kamu menjebloskan ibu ke penjara, Ika. Tolong. Tangisan ibu saat itu aku hiraukan, terasa sesak di dada. Apa aku harus setega itu dengan ibuku? Tanyaku dalam hati. Seret dia Taufik, bawa dia ke penjara. Biar nenek lampir itu membusuk di sana, tegas Naila. Setelah itu aku dan ibu mertuaku pamit kepada Naila untuk pergi ke kantor polisi. Mbak Nay, aku mewakili ibuku ingin meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang belakangan ini terjadi sampai membuat Mbak Naila sakit hati. Maaf ya Mbak, pintaku pada Naila sambil ku pegang tangannya. Iya Ika, Mbak juga minta maaf ya, tadi udah berkata kasar sama ibu kamu, jawab Naila. Kami pun saling berpelukan. Aku dan ibu mertuaku langsung pamit untuk pergi ke kantor polisi. Tapi sebelum itu aku mampir ke rumah saudara Mas Arif untuk menitipkan anakku. Setelah sampainya di kantor polisi, ibuku sedang diinterogasi. Kulihat ada wajah penyesalan di wajah ibuku saat itu. Namun apalagi yang harus kulakukan? Ini semua perbuatannya. Aku juga menginginkan keadilan atas kematian suamiku. Walaupun harus kurelakan ibu masuk penjara. Setelah kejadian itu, ibuku langsung dimasukkan ke dalam sel karena Taufik memberikan bukti video pembunuhan pada malam itu. Aku yang sedari tadi syok dengan kejadian ini hanya terdiam. Ika, hari ini mungkin kamu sangat lelah. Ayo, kita pulang saja. Toh sebentar lagi juga ada petugas kepolisian yang mau menggeledah rumahmu untuk mencari bukti yang lain. Ajak ibu mertuaku. Aku hanya menganggukkan kepalaku secara pelan. Sesampainya di rumah, petugas kepolisian menemukan barang bukti yang telah dikubur oleh ibuku di belakang rumah, seperti benda tajam dan baju yang telah dipakai ibu saat itu juga. Malam pun tiba. Rumah terasa sangat kosong. Tidak ada lagi suara ibuku yang lemah lembut itu. Aku membaringkan diriku di kasur. Anakku menginap di rumah ibu mertuaku pada malam itu. Karena aku sangat lelah saat itu. Saat kupejamkan mataku, aku merasa ada yang memelukku dari belakang.
Aku tidak langsung membalikan tubuhku. "Sayang, terima kasih." Bisikan suara itu sontak saja membuatku merinding. "Mas, apakah ini kamu? Tolong maafkan kesalahan ibuku, Mas. Beristirahatlah dengan tenang. Kini tugasku sudah selesai. Semoga kita dipertemukan kembali di jannahnya," ujarku dengan suara yang lirih. Setelah itu, arwah suamiku pun menghilang. Aku benar-benar tidak menyangka semua ini bisa terjadi. Semua kehidupanku yang terlihat baik-baik saja, harmonis, tidak ada apa-apa, harus berakhir begini dengan kematian suamiku yang sangat mengejutkan. Dan lebih mengejutkannya lagi, ibuku yang ku kenal lemah lembut, ternyata dia pelaku yang membunuh suamiku. Dan ternyata dia juga hobi jajan berondong. Aku benar-benar tidak menyangka, tapi semua ini sudah terjadi. Aku dan Naila pun sudah berdamai. Aku dan dia sudah saling mengikhlaskan kepergian suami kita masing-masing. Semua tidak direncanakan, dan semuanya sudah terjadi. Sungguh kehidupan yang penuh misteri. Dan sekarang aku mencoba menjalani hari-hariku sendiri tanpa adanya suamiku, dan terlebih juga ibuku yang sekarang mendekam di penjara. Tapi beruntungnya, ibu mertuaku juga merawat anakku, dan aku mencoba kembali fokus untuk menjalankan hidupku seperti biasa. Dan tentunya tanpa suamiku. Dan teruntuk suamiku, semoga engkau tenang di alam sana. Tak ada yang perlu lagi kau cemaskan. Insya Allah di sini aku akan menjalani hidup dengan kuat. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih telah menjadi suami yang terbaik. Dan untuk ibuku, maaf karena aku harus melakukan semua ini. Karena perbuatan ibu harus diadili dan harus dipertanggungjawabkan. Ini benar-benar sangat menyakitkan dalam hidupku. Sangat-sangat membuat aku frustasi. Tapi mau bagaimana lagi? Semua harus aku lewati dan harus aku hadapi dengan kuat demi masa depan anakku. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.